Menjelang persidangan atas laporan yang diajukan oleh Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi tantangan hukum tersebut. Dengan percaya diri yang tinggi, Rasman telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisinya, termasuk mendatangi organisasi profesi peradi guna memberikan klarifikasi atas berbagai tudingan yang dinilai mencoreng nama baiknya selama ini. Rasman menyebut bahwa kunjungannya ke Peradi bertujuan untuk memastikan semua pihak mendapatkan gambaran yang jelas terkait tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Menurutnya, tuduhan-tuduhan tersebut tidak berdasar dan ia telah mengumpulkan cukup bukti untuk membantah setiap tudingan yang diarahkan kepadanya. Rasman juga menegaskan bahwa langkah-langkah hukum yang diambil oleh pihak Hotman tidak membuatnya gentar. Justru ia semakin yakin bahwa kebenaran akan terungkap di persidangan nanti. Pada sore hari ini saya sudah menghadiri panggilan klarifikasi oleh DPN Pradi Bersatu, di mana saya sudah bernaung di organisasi advokat ini lebih kurang 2,5 tahun. Dan klarifikasi dimaksud atau klarifikasi tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Umum. Klarifikasi dimaksud adalah terkait dengan beberapa poin. Pertama, tentang rencana dan persiapan saya untuk menghadapi persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024, hari Kamis depan, yaitu sidang perdana, di mana saya dan Saudari Putri Klima Aprilia alias Klima Kim akan mengikuti persidangan dari laporan Saudara Hotman Paris Hutapea. Yang kedua, terkait dengan kasus Nikita Mirzani yang saya laporkan. Dalam hal ini akunnya. Akun Nikita Mirzani Mawardi _172 dan akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi _173, atau ada juga yang tidak memiliki underscore ya, langsung Nikita Mirzani Mawardi. Itu juga ditanya, saya jelaskan semua, termasuk saya memperlihatkan postingan-postingan di story saudari yang memiliki akun Nikita Mirzani Mawardi _172. Maksudnya apa? Karena saya juga dalam posisi ini dilaporkan oleh saudari Nikita Mirzani dan teman-teman pengacara lain. Jadi saya juga memaparkan bahwa saya sedang menjalankan puasa, tapi saya dilaporkan. Nah, biarlah nanti DPN Pradi Bersatu, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, pengurus harian dari ketum, waketum sampai sekjen dan DPD yang akan menilai. Baru yang terakhir tentang beredarnya video antara saya dengan seseorang yang saya sudah lupa namanya. Dan saya tidak pernah ketemu anak itu, saya tidak tahu dia siapa, dia menghubungi saya dari pagi sampai ke malam. Dan itu memang di kediaman saya sudah katakan saya biasa, tidak pakai baju, dan Rahmat juga tahu itu. Satu yang pasti saya sampaikan bahwa di luar anak itu tidak saya kenal, saya tidak menerima kuasa dari anak tersebut. Tidak pernah menerima kuasa lisan dan tertulis. Kalau ada surat kuasa dari anak itu kepada saya, terus saya membarternya dengan menyuruh dia macam-macam buka baju dan lain sebagainya, maka saya bukan saja diberhentikan, saya akan berhenti dari pengacara. Bahwa setelah kita melihat semua bukti-bukti yang ada, mulai dari WhatsApp, kemudian video-video, hasil conference, percakapan, itu kami melihat bahwa itu bukti-bukti yang cukup kuat.
Sehingga apa yang dilakukan oleh Bang Rasman sebagai seorang advokat mewakili sebagai advokat yang mendapatkan surat kuasa. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa kami belum melihat ada unsur pelanggaran etiknya terhadap Bang Rasman. Soal pelanggaran ini nanti kita bisa buktiin di pengadilan nanti. Dalam pengertian, kalau nanti di pengadilan bahwa Bang Rasman terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, maka kita akan memberikan rekomendasi atau kita akan mencabut rekomendasi yang akan kita berikan kepada beliau. Perseteruan abadi dua pengacara kondang, yakni Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution yang terjadi belakangan ini memang kian memanas. Kasus lama yang melibatkan mantan asisten pribadi Hotman, yakni Iklim Hakim, kini memasuki babak baru. Hotman sudah tidak sabar agar Rasman segera ditetapkan menjadi terdakwa, mengingat status Rasman saat ini telah menjadi tersangka atas laporan Hotman ke Bareskrim Polri 10 Mei 2022 lalu. Meski telah ditetapkan menjadi tersangka, Rasman tidak gentar menghadapi nama besar Hotman. Sebaliknya, pengacara kontroversial itu sudah tidak sabar menghadapi Hotman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hotman, selama ini kau mengata-ngatai saya di media sosial tanpa kau head to head dengan Rasman. Tapi di persidangan kau akan head to head dengan Rasman dan saya akan buka. Ingat aja. Dan saya sudah punya data, tim, dan ingat. Hari ini jangan coba-coba mendekati hakim, jaksa, dan lain-lain. Semuanya akan tegak lurus. Saya akan ungkap. Dan ini adalah pertaruhan bagi lawyer. Kalau sekarang gini, Iklim Hakim bilang ke saya dia dilecehkan. Kalau bahasa hukum dari saya diduga dilecehkan oleh Hotman. Oke? Dia buat kuasa, kami preskon. Ada dia suruh saya, chattingannya ada. Oke. Kemudian Hotman marah, dilaporkan oleh dia Iklim Hakim. Terbukti Iklim Hakim jadi tersangka. Belakangan Hotman bilang mereka pacaran. Kira-kira kok pacaran, kenapa dilaporin? Yang kedua, Iklim Hakim bilang tidak dilecehkan belakangan, tapi sekarang masih tak tersangka. Loh, kalau Anda pacaran terus Anda merasa tidak dilecehkan, terus ngapain Anda ketemu saya? Kan aneh nih, ada dua anak manusia yang berpacaran tapi membuat keterangan berbeda. Makanya tempatnya di pengadilan. Nah, ini akan seru ini. Jadi nggak usah bilang begini, nggak usah gitu. Kalau saya itu udahlah, nggak usah pelihara kemunafikan ya. Saya nggak menuduh dia munafik, tapi bagi saya kemunafikan itu adalah kecelakaan terbesar. Dan saya yakin saya akan aman-aman aja. Semua orang udah tahu dia lah. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Terdakwa. Ya Rasman, dari dulu saya begitu. 12 laporan polisi selesai, tinggal satu doang. Gak masalah bagi saya, kan buktikan nanti bahwa itu tidak kena saya. Ya, bahwa Iklim Hakim yang akan kita buktikan buka-bukaan. Saya akan buka semua bagaimana dugaan chat mesum, hubungan antara mereka dan ini, antara Hotman dengan Iklim Hakim. Saya akan buka nanti semuanya di pengadilan. Seluruh wartawan kita undang untuk meliput live semuanya secara utuh. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga itu, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Saya tersangka Maret 2023. Sekarang November 2024. 1 tahun 6 bulan lebih, 1 tahun 7 bulan. Happy aja saya, karena tersangka belum tentu terdakwa belum tentu terpidana. Bentar lagi dia yang ini, yang bakal nyusul. Hotman pun, kau tunggu bagianmu. Selesai urusan ini, ku kejar kau.
Ya NM urusan dia sama saya. Gini ya, NM ini saya nggak ada masalah dengan dia. Lucu-lucu aja. Saya bantu Fadel, kok saya diserang-serang. Itu dulu. Terus saya dilaporin lagi. Terus live bahas-bahas Rasman. Ya fokus saja ke Fadel. Ujung-ujungnya kan melebar ini dia dengan saya kan. Ya, kalau saya siapa aja. Mereka belum tahu sejarah hidup saya. Aduh, saya ini dari bawah benar bro. Tapi bawah sampai saya syukur pada Allah, dan Allah nambah kemuliaan, perlindungan, kekuatan bagi saya. Ya ada masalah bagi saya terkenal se-Indonesia bahkan mancanegara ini. Saya syukuri di luar pikiran saya. Karena itu bagi saya, Allah memberi kemuliaan kepada hambanya. Kapan saja dia bisa berikan, tapi kapan saja dia bisa dia tarik. Artinya kemuliaan itu harus kita jaga dan kita lakukan. Saya bukan manusia bersih, saya juga banyak dosa. Tapi berusaha lebih baik dari mereka yang suka menabur dosa untuk memfitnah orang lain.